Aneh, Erik ten Hag justru riang usai Manchester United dihajar Man City di hari derby. Manchester United unggul pada menit ke-8 laga derby di Etihad, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 setelah Marcus Rashford melepaskan tembakan spektakuler dari jarak jauh. The Red Devils lantas bertahan sekuat tenaga untuk menjaga keunggulan, dan bahkan beruntung ketika Erling Haaland melakukan salah satu miss terburuk musim ini. Namun Manchester City terus menggedor dan gawangmu akhirnya jebol ketika Phil Foden menyamakan kedudukan di menit 56. Penyerang Inggris itu membalikkan keadaan 10 menit jelang akhir waktu normal, sebelum Haaland menebus kesalahannya dengan menghabisi Man United lewat gol di masa injury time. City menang 3-1, dan armada Erik ten Hag menelan kekalahan ke-11 di Liga Premier Inggris musim ini. Kendati demikian, Ten Hag memberikan wawancara pasca laga dengan terlihat riang dan optimistis. Ia bersikeras bahwa taktiknya bekerja dengan baik untuk mengatasi sang juara bertahan, dan bahwa Man United hanya kalah karena perbedaan-perbedaan kecil. Ada dua pemain yang tidak 100% bugar, Jonny Evans dan Marcus Rashford. Tetapi mereka memberikan segalanya sebagaimana keseluruhan tim dan kami kecewa dengan skornya. Mereka berjuang dengan keras, kebersamaan dan performa mereka bagus sekali. Di hari yang lain, bisa saja kami yang menang dipengaruhi perbedaan-perbedaan kecil. Terutama Rashford, ia mendapat beberapa peluang bagus untuk mencetak gol lagi dan begitu pula Alejandro Garnacho. Menurut saya rencana kami berjalan dengan baik, perbedaannya sangat kecil jadi kredit untuk Man City dan bagaimana mereka bisa konsisten. Mau menjauh dari 4 besar, begini reaksi Bruno Fernandes. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memberikan komentar terkait peluang setan merah lolos ke Liga Champions usai dikalahkan Manchester City. Manchester United meraih hasil yang benar-benar mengecewakan pada lanjutan pertandingan pekan ke-27 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB, The Red Devils kalah dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Man United masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 44 poin. Mereka kini tertinggal 9 angka dari Aston Villa di peringkat keempat. Di atas kertas, MU memang masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Namun menilik performa para pesaingnya yang konsisten, rasanya cukup sulit untuk menyalip dua tim di atasnya. Terkait hal tersebut, Bruno Fernandes memberikan tanggapannya. Fernandes mengakui bahwa peluangmu sangat tergantung dengan tim lain di atasnya yang harus banyak kehilangan poin di bulan-bulan terakhir musim ini. Meski demikian, Fernandes meminta rekan-rekannya tetap berusaha tampil semaksimal mungkin. Setiap kali Anda tidak memenangkan pertandingan, itu adalah sebuah kegagalan di klub ini. Kami tahu apa yang dituntut oleh klub ini dan kami ingin memenangkan pertandingan-pertandingan yang kami jalani. Kami tidak meraih 3 poin hari ini, namun perjalanan masih panjang. Kami tahu bahwa tidak semua ada di tangan kami karena tim-tim lain harus kehilangan poin, tetapi kami harus melakukan tugas kami. Setelah 143 laga, rekor MU ini berakhir juga. Manchester United unggul duluan sebelum akhirnya takluk di kandang Manchester City. Berakhir sudah catatan apik setan merah selama hampir 10 tahun. MU melawat ke Etihad Stadium dengan harapan bisa mengejutkan City. Potensi itu muncul saat Marcus Rashford membawa MU memimpin pada menit ke-8. Tapi, itu saja upaya MU untuk merepotkan City karena setelahnya mereka berada dalam tekanan tuan rumah. City baru bisa menyamakan skor lewat Phil Foden pada menit ke-58. City lantas berbalik memimpin 2-1 pada menit ke-56 berkat gol kedua Foden, sebelum Erling Haaland memastikan kemenangan 3-1 untuk City. City tetap menguntit Liverpool di puncak Liga Inggris dengan selisih 1 poin. Sementara MU tersendat menuju 4 besar. Kekalahan ini juga menodai rekor apik MU yang bertahan selama hampir 10 tahun, yakni tidak pernah kalah saat memimpin di babak pertama selama 143 laga beruntun. Rinciannya adalah 123 kali menang dan 20 imbang.
Terakhir, Mu merasakan kekalahan usai unggul di 45 menit pertama adalah saat bertemu Leicester City pada tanggal 21 September tahun 2014. MU yang unggul 2-1 akhirnya harus kalah dengan skor 3-5 dari Leicester yang berstatus tim promosi kala itu. Sementara bagi City ini kali pertama mereka bisa comeback di derby Manchester pada laga Premier League. Dari 28 pertemuan sebelumnya, City cuma maksimal meraih 3 imbang dan 25 kali kalah. Bahkan City mencatatkan 15 kekalahan beruntun saat tertinggal dari MU. Ten Hag, andai saja MU bisa bikin gol kedua, MU melawat ke Etihad Stadium dengan target meraih 3 poin. Marcus Rashford membuka harapan itu saat membawa MU memimpin 1-0 pada menit ke-8 dan bertahan hingga akhir laga. Mu sepanjang babak pertama cuma diberikan 3 kali menyentuh bola di kotak penalti City dan cuma melepaskan 3 attempt. Di babak kedua, kesulitan Mu runtuh juga setelah Phil Foden menyamakan skor pada menit ke-56. Foden mencetak gol keduanya pada menit ke-80 untuk membawa City berbalik memimpin 2-1. Yang ditegaskan gol Erling Haaland pada menit ke-90. Mu menelan kekalahan ke-11 di Premier League musim ini. Hanya kalah banyak dari 12 laga di 2013 per 2014 dan 2021 per 2022. Padahal Mu sempat memberikan harapan ketika mengimbangi City di babak pertama. Tapi, Ten Hag mengakui kalau City memang unggul kualitas sekalipun Mu sudah bermain baik sedari awal. Ten Hag menyayangkan Mu gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat untuk menambah gol kedua. Apalagi Mu cuma bikin 3 attempt sepanjang laga. Secara keseluruhan sudah bagus. Kami memimpin 1-0 dan kami punya beberapa momen setelah itu untuk bisa mencetak gol kedua. Kami bertahan dengan sangat baik dan ada 2 momen ketika kami hampir saja membahayakan gawang mereka. Setelah itu kami malah kebobolan gol pertama. Anda tentunya kecewa, dan harus menerima itu. Seharusnya bisa mendapatkan setidaknya 1 poin. Meski menang bukan sesuatu yang mustahil, ujar Ten Hag di BBC Sport.